Saat ini kamu akan mendengarkan Lawang Pusaka hanya di 87.8 Gaul FM, the best visual radio station. Udah mulai ya? Hai Gaulista, aku Mipus yang bakal ajak kamu mengenal sejarah identitas Semarang, yaitu pecinan Semarang dengan asik dan seru. Kira-kira Gaulista udah paham banget belum nih sama sejarah identitas kotanya sendiri? Kalau belum, Gaulista bisa akses program Lawang Pusaka. Nah, jadi pada zaman dulu, VOC sempat geger karena ngelihat etnis Tionghoa tuh jago banget soal bisnis. Padahal VOC yang memegang kekuasaan saat itu. Masa iya sih ngerasa terancam dengan etnis Tionghoa? Eits, tapi tunggu dulu. Perjalanan kamu masih panjang yang bakal ditemenin sama Rizky dan narasumber spesial buat jawab pertanyaan kamu Gaulista. Stay tune terus di 87.8 Gaul FM, the best visual radio station. 87.8 Gaul FM, the best visual radio station. Hai Gaulista, selamat sore. Lagi bareng dengan Rizky Fernando. Dan tentunya Gaulista pada sore hari ini, seperti yang sudah diinformasikan bahwasannya kita ada program baru, yaitu Lawang Pusaka. Di mana Lawang Pusaka ini Gaulista kita akan membahas mengenai sejarah seputar kota Semarang. Terkhususnya Gaulista ya, kalau kita udah membahas mengenai kota Semarang, ada banyak banget sejarahnya. Bahkan kota Semarang ini sendiri disebut sebagai kota multikulturan. Nah, Gaulista spesialnya lagi pada sore hari ini, Rizky Fernando akan membahas mengenai daerah Cina Kota Semarang. Dan tentunya untuk membahas mengenai daerah Cina Kota Semarang, Rizky tidak sendirian. Rizky sudah ditemani oleh dua narasumber kita yang luar biasa banget pada sore hari ini, yaitu datang dari Ketua Kelompok Sadar Wisata Pecinan Kota Semarang, yaitu Bapak Hengki. Hai Bapak, selamat sore. Sore. Oke. Dan di sebelah Bapak Hengki, Gaulista juga telah datang dari Wakil Sekretariat Jenderal Kelenteng Taikaksi, yaitu Bapak Ivan. Sore Bapak. Sore. Oke, bagaimana tadi perjalanannya ke sini Bapak? Aman, lancar semua. Oke, alhamdulillah. Oke, Gaulista, sekarang kita sudah memasuki sejarah kota Semarang itu sendiri, terkhususnya yaitu daerah Pecinan. Jadi Gaulista, awal mulai dari daerah Pecinan itu berawal dari kedatangan etnis Tionghoa ke Nusantara. Itu udah terjadi sejak masa perdagangan maritim Asia. Bahkan Gaulista jauh sebelum masa kolonial. Pada masa itu para pedagang dari Tiongkok berlayar menyusuri lautan untuk mencari berbagai komoditas perdagangan seperti rempah-rempah dan lain sebagainya. Dalam perjalanannya Gaulista mereka singgah di berbagai pelabuhan di Nusantara, termasuk di pesisir utara Pulau Jawa. Salah satu kota yang waktu itu punya peran penting banget adalah kota Semarang. Letaknya yang ada di pesisir utara Jawa membuat kota ini menjadi tempat singgah yang strategis bagi para pedagang. Dari sinilah sebagian pedagang Tionghoa mulai menetap. Mereka berdagang, berinteraksi dengan masyarakat setempat dan membangun kehidupan baru di kota Semarang. Seiring berjalannya waktu, jumlah komunitas Tionghoa di Semarang semakin bertambah. Mereka membangun jaringan perdagangan dan kehidupan sosial di kota Semarang. Kawasan Pecinan yang dikenal sekarang sebenarnya terbentuk secara bertahap Gaulista. Jadi dulunya wilayah di sekitar sini justru dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat yang tinggal dekat jalur perdagangan dan pelabuhan kota Semarang. Bentuk bangunannya juga pada masa itu masih seperti rumah biasa, lalu berkembang menjadi salah satu ciri khas kawasan ini, yaitu bangunan rumah toko atau ruko. Bangunan ini punya dua fungsi utama, yaitu bagian depan digunakan untuk berdagang, sementara bagian atas atau belakang digunakan sebagai tempat tinggal. Kehidupan sehari-hari dan aktivitas perdagangan berjalan dalam satu tempat. Dari sinilah Gaulista kawasan ini berkembang menjadi salah satu pusat kegiatan perdagangan kota Semarang. Tapi Gaulista, perjalanan ini sejarah Pecinan kota Semarang gak selalu berjalan mulus. Ada masa di mana terjadi ketegangan antara komunitas Tionghoa dan POC. Nah Gaulista, gimana cerita selanjutnya? Tentunya masih penasaran banget mengenai kelanjutan dari sejarah Pecinan kota Semarang. Maka dari itu tetap stay tune bareng kita di 87.8 Gaul FM, the best visual radio station. Bukan orang Tionghoa namanya kalau nggak jago soal perdagang. Nah Gaulista, siapa yang familiar banget sama kalimat itu? Sejak berabad-abad lalu, etnis Tionghoa memang dikenal memiliki kemampuan berdagang yang kuat. Mereka datang ke Nusantara untuk berdagang dan menetap, terutama di kota-kota pelabuhan.
Namun bagi VOC, perkembangan ini justru menimbulkan kekhawatiran. Perdagangan Tionghoa semakin berkembang pesat, sementara VOC saat itu sedang mengalami krisis ekonomi. Ditambah lagi, jumlah penduduk Tionghoa yang terus meningkat dan munculnya ketakutan akan kemungkinan pemberontakan. Akhirnya, VOC menerapkan berbagai kebijakan yang semakin ketat, mulai dari pajak yang lebih tinggi, pembatasan tempat tinggal, hingga rencana untuk memindahkan orang Tionghoa secara paksa ke daerah lain. Kebijakan inilah yang kemudian memicu konflik besar. Pada tahun 1740, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai geger pecinan di Batavia. Ribuan orang Tionghoa menjadi korban, sementara sebagian lainnya melarikan diri ke berbagai wilayah di Pulau Jawa. Salah satunya menuju Semarang. Menariknya, sebelum konflik besar itu terjadi, hubungan antara VOC dan pedagang Tionghoa di Semarang sebenarnya cukup erat. VOC membutuhkan para pedagang Tionghoa karena kemampuan dan jaringan bisnis mereka yang luas. Namun, setelah tragedi di Batavia, ketegangan akhirnya ikut merembet ke Semarang. Pada tahun 1741, konflik juga terjadi di kota ini. Dalam situasi tersebut, sebagian kelompok Tionghoa dan Jawa kemudian bersatu untuk melawan VOC yang dianggap terlalu mendominasi perdagangan dan politik di Jawa. Konflik ini Sejarah yang seru dengerin Lawang Pusaka hanya di 87.8 Gaul FM. Akhirnya kerjaan kelar, capek banget. Kenapa sih Nora? Waktunya balik juga. Iya nih, waktunya balik, tapi nggak semangat banget. Waktunya balik, biar semangat dengerin Gaul Waktu Setempat. Hello, how are you? 87.8 Gaul FM. Halo Gaulista, aku Salagut, seorang musisi. Halo Gaulista, aku Hendra Kumbara, seorang musisi. Aku kalau lihat orang lagi berkendara tapi ngerokok itu kayak pian jengkel ke ya. Aku kalau lihat pas naik kendaraan tapi ngerokok itu saru ya, Karena itu bisa berbahaya. jadi jangan sampai ngerokok sambil berkendara, membahayakan orang lain. Gaulista, merokok saat berkendara itu nggak keren. Hal ini juga bisa mengganggu konsentrasi serta membahayakan keselamatan diri sendiri hingga orang lain. FYI, larangan merokok saat berkendara juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bagi para pengendara yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara selama 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Yuk mulai sayangi diri sendiri dan orang lain dengan hidup sehat tanpa merokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 87.8 Gaul FM, the best visual radio station. Stay tune on Gaul FM, best visual radio station. 87.8 Gaul FM, the best visual radio station. Hai Gaulista, selamat sore, masih bersama dengan Rizky Fernando, tentunya masih di program Lawang Pusaka. Dan tentunya Gaulista, di segmen sebelumnya kita sudah sedikit membahas mengenai sejarah dari kawasan pecinan kota Semarang itu sendiri. Dan tentunya sekarang Rizky Fernando mau sedikit menceritakan kembali mengenai kawasan yang daerah pecinan, yang mana dulu kawasan yang dulunya tumbuh dari aktivitas perdagangan komunitas Tionghoa yang datang dan menetap di pesisir kota Semarang. Dari situlah Gaulista perlahan terbentuk permukiman dan pusat perdagangan yang dikenal sebagai pecinan. Meskipun cerita itu udah berlangsung sejak ratusan tahun lalu, jejaknya masih bisa kamu lihat sampai sekarang. Kalau Gaulista pernah main ke pecinan Semarang, pasti kerasa banget ya khasnya. Deretan ruko lama yang masih berdiri, toko-toko perdagangan yang masih aktif, dan beberapa kelenteng yang masih jadi bagian penting dari kawasan kota Semarang. Meskipun zaman terus berkembang, Gaulista, pecinan Semarang masih terlihat hidup dengan berbagai aktivitas masyarakatnya. Ada yang berdagang, ada yang datang untuk berwisata, dan ada juga yang sekedar untuk menikmati suasana kawasan bersejarah di tengah kota Semarang. Selain itu juga kawasan ini juga masih dikenali sebagai salah satu tempat di mana aktivitas ekonomi lokal masih berjalan. Di sepanjang jalan Gaulista bisa menemukan berbagai toko tradisional, usaha keluarga, sampai kuliner khas yang udah ada dari lama. Meskipun banyak hal yang berubah seiring waktu, identitas budaya ini di kawasan ini masih terlihat
terlihat. Salah satunya dari kehadiran kelenteng dan berbagai tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya. Nah Golista, buat yang ngasih gambaran yang lebih nyata lagi, tim Lawang Pusaka juga udah berada di tempat langsung di kawasan Pecina. Langsung aja Golista, ada tim kita yaitu Awal dan juga kru yang sudah bertugas di lokasi. Kepada Awal dan juga kru, silakan. Baik, terima kasih rekan Rizky. Gaulista, saat ini saya sedang berada di kawasan Pecinan Semarang, tepatnya di depan gerbang Pecinan Semarang. Ya Gaulista, suasana di sini terlihat ramai, di mana terdapat pedagang, pembeli dan pengunjung datang menikmati kawasan yang dikenal sebagai pusat budaya Tionghoa di Semarang. Di beberapa tempat ini, lampion merah masih menghiasi jalan dan tentu banyak kelenteng-kelenteng yang berada di pinggir jalan sebagai tempat ibadah. Sementara bangunan-bangunan tua tetap digunakan sebagai tempat usaha warga. Kawasan ini kini terasa lebih banyaknya pengunjung dan juga aktivitas nih Gaulista. Perpaduan antara suasana lama dan aktivitas modern masih terasa kuat di Pecinan Semarang hingga hari ini. Berikut yang saya laporkan kembali ke studio. Nah Golista, itu dia tadi laporan dari tim kita yang ada sudah di Lawang Pusaka, yaitu Awal dan juga kru yang sudah bertugas. Di sana bisa dilihat Golista ya, kalau kawasan ini masih hidup dengan berbagai aktivitas masyarakatnya dan usaha yang ada di dalamnya. Nah pertanyaannya Golista, gimana ya masa depan Pecinan Semarang di tengah perkembangan kota Semarang? Sebentar lagi aku bakal ngobrol langsung dengan dua narasumber kita yang tentunya yang berasal dari Pecinan kota Semarang itu sendiri. Dan Golista tentunya masih tune bareng kita juga di Lawang Pusaka, tentunya masih di 87.8 Gaul FM, the best visual radio station. Sejarah yang seru dengerin Lawang Pusaka hanya di 87.8 Gaul FM. Halo Gaulista, aku Selagut, seorang musisi. Halo Gaulista, aku Hendra Kumbara, seorang musisi. Aku kalau lihat orang lagi berkendara tapi ngerokok itu kayak pian jengkel ke ya. Aku kalau lihat pas naik kendaraan tapi ngerokok itu saru ya, karena itu bisa berbahaya. Jadi jangan sampai ngerokok sambil berkendara, membahayakan orang lain. Gaulista, merokok saat berkendara itu nggak keren. Hal ini juga bisa mengganggu konsentrasi serta membahayakan keselamatan diri sendiri hingga orang lain. FYI, larangan merokok saat berkendara juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bagi para pengendara yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara selama 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Yuk mulai sayangi diri sendiri dan orang lain dengan hidup sehat tanpa merokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 87.8 Gaul FM, the best visual radio station. Akhirnya kerjaan kelar, capek banget. Kenapa sih Nora, waktunya balik juga? Iya nih, waktunya balik, tapi nggak semangat banget. Waktunya balik, biar semangat dengerin Gaul waktu setempat. Hello, how are you? 87.8 Gaul FM. 87.8 Gaul FM, the best visual radio station. Hai Gaulista, masih bersama dengan Rizky Farado di program Lawang Pusaka. Dan tentunya Gaulista, di dua segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas mengenai sejarah sedikit mengenai kawasan Pecinan Kota Semarang. Dan tentunya Gaulista, sekarang kita sudah memasuki sesi talk show di mana kita akan berbicara langsung dengan dua narasumber kita dari Pecinan Kota Semarang itu sendiri. Udah datang dari Pak Ivan dan juga Pak Hengki. Mungkin boleh sedikit perkenalan dulu Bapak, dari Pak Ivan mungkin. Oh Pak Ivan ini. Oke. Ya, perkenalkan Gaulista, saya Ivan dari Kelenteng Taikaksi yang terletak di kawasan Pecinan Semarang. Oke, dan sebelah Pak Ivan sudah ada juga Pak Hengki. Silakan Bapak, mungkin bisa disapa-sapa terlebih dahulu Gaulistanya. Halo semuanya, Gaulista. Saya Hengki, Ketua Pokderwis di Kerabat di Keranggan Pecinan. Oke, Gaulista, itu dia tadi sedikit sapa dari Pak Ivan dan juga Pak Hengki. Dan tentunya Gaulista di sini Bapak mau izin bertanya juga nih Pak ya mengenai masa depan dari Kelenteng, terkhususnya dari Pecinan Kota Semarang itu sendiri. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana untuk melihat kondisi Pecinan Semarang saat ini nih Bapak? Kondisi yang dilihat sementara yang sejauh ini kan lagi modern banget nih Pak. Nah sebenarnya posisi dari Pecinan Kota Semarang ini bagaimana nanti ke depannya mau dibawa kemana gitu Pak?
Mungkin dari Bapak Hengki juga bisa terlebih dahulu. Saya di pecinan itu ya harusnya kalau untuk wisata sangat kuat. Karena wisata itu dari Disputpar kemarin saya sempat ngobrol 60% itu dari budaya. Oke. Di pecinan itu ada 8 atau berapa? 8 apa 9 kelenteng ya? 8 ya. 8 kelenteng. Budayanya kuat. Nah, kita memang pengen memajukan pecinan sebagai kawasan wisata. Oke. Tahun ini mungkin kita ada jual paket. Oh, oke. Nah, kebetulan juga sama Rasa Dharma. Oh. Rasa Dharma nanti kita gandengan tangan, istilahnya kolaborasi yang sudah berhasil menjual 8 paket setiap tahun. Wow, oke. Untuk wisatawan lokal maupun asing. Oke. Ya tujuannya sih supaya daerahnya maju, masyarakatnya juga senang. Pecinan Semarang semakin dikenal banyak orang. Oke. Ya. Oke, Golista. Oke, dari Pak Hengki. Kalau dari Pak Ivan bagaimana? Ya, seperti yang tadi Pak Hengki sampaikan bahwa kawasan pecinan ini memang menjadi salah satu prioritas ya dari pemerintah kota juga. Dan memang kawasan pecinan ini luar biasa, Mas. Jadi mungkin sekarang yang sudah terkenal itu kan Kota Lama ya. Betul. Padahal secara luas itu lebih luas pecinan. Ya. Dan ini potensinya istilahnya masih macan tidur ya. Jadi saya banyak budayanya, kemudian budaya itu kan banyak. Bukan cuma masalah arsitektur tapi juga masalah mungkin dari kulinernya, dari event-event yang memang ada dilakukan atau aktivitasnya ada di kawasan pecinan itu. Nah, Bapak. ini yang sekarang kita dorong supaya kawasan ini benar-benar hidup dan kalau bisa ya hidup 24 jam ya. Ya, karena memang semua ada di Pecinan Semarang dan itu saya bilang ini potensi yang kalau kita sia-siakan ya rugi gitu. Benar, setuju. Oke, terima kasih Pak Hengki dan juga Pak Ivan tentunya yang sudah menjawab mengenai pecinan Kota Semarang itu sendiri. Dan tentunya juga Pak Hengki dan juga Pak Ivan, sekarang kan kita tadi kan sudah sedikit membahas mengenai bahwasannya pecinan Kota Semarang ke depannya mau dibawa menjadi kota tempat wisata Bapak ya. Nah, tentunya ketika ini semakin lama tentunya bangunan tersebut pasti akan mengalami sebuah ketuaan ya Pak. Nah, dari kawasan pecinan Kota Semarang itu sendiri bagaimana caranya untuk mempertahankan arsitektur bangunan yang ada di pecinan Kota Semarang itu sendiri Bapak? Silakan. Bapak Hengki. Di Keranggan Pecinan itu termasuk kawasan cagar budaya. Menurut yang saya tahu ada 18 titik cagar budaya. Bukan semua ya. Ini kawasan memang kawasan cagar budaya betul, cuman bukan seluruhnya cagar budaya. Lah, kita paling mempertahankan yang cagar-cagar budaya itu tentu kita harus pertahankan. Oke. Seperti ada di Dharma Kopi di Wat Gandul. Itu salah satu cagar budaya. Oke, Bapak. Ya, kita harus pertahankan itu. Yang lain mungkin ya kita pengennya sih maju ya. Kita memang sering gimana istilahnya? Kalau sama tim cagar budaya itu kalau mau apa-apa agak susah gitu. Nah, tapi intinya prinsipnya kita kan pengen memajukan kawasan, bukan untuk menghilangkan cagar budaya. Iya, benar. Ya, cagar budaya tetap kita jaga. Kita pasti jaga semua nih. Apa yang harus dijaga kita jaga, apa yang bisa kita majukan bareng-bareng pokoknya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Hengki. Mungkin dari Pak Ivan ada sedikit tambahan dari jawaban Pak Hengki tersebut. Ya, jadi nah yang tadi yang disebutkan Pak Egi salah satunya ya kelenteng kami, kelenteng Taikaksi yang sudah hampir 300 tahun itu termasuk dan mungkin satu-satunya di Indonesia itu kelenteng yang seumuran itu yang masih bertahan dan masih bagus itu cuma di kelenteng Taikaksi. Ya. Luar biasa. Nah, tentu semuanya itu kalau bicara maintenance, perawatan itu memang paling mahal. Dan itu tentu saja kita butuh yang namanya
gotong royong dari semua pihak. Jadi ini tidak bisa dikerjakan satu pihak. Ini kita harus kolaborasi, baik itu pemerintah maupun itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, bahkan ya dengan pihak-pihak swasta atau dari masyarakatnya yang sekitar itu juga menurut saya itu yang titik pentingnya di situ. Ketika kita semua saling memiliki, ya tentunya pasti perhatiannya pasti lebih. Gitu. Jadinya betul yang tadi Pak Enggi bilang, ya kita mempertahankan dan memajukan. Kalau cuma mempertahankan toh ya tidak bisa maju. Tidak bisa maju, ya betul. Kan? Nah, jadi yang kita harapkan supaya maju, sehingga kawasan itu maju, berkembang, tentunya perawatan itu selalu berjalan linear ya. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu kira-kira. Terima kasih Pak Enggi dan juga Pak Ivan sudah memberikan jawabannya. Dan juga nih Bapak, sedikit lagi mau bertanya lagi nih. Sejauh ini kan dalam menjaga tersebut kan gak mungkin pasti mulus-mulus nih Pak ya. Gak mungkin kayak mudah banget nih ngurusnya tinggal jaga aja. Gak mungkin Pak ya, pasti tentunya ada kendala. Nah di sini Rizky mau tanya nih Pak, apa kendala terbesar dalam menjaga keaslian arsitektur dari pecinaan itu sendiri Pak? Mempertahankan bentuk aslinya mungkin. Oh iya benar. Cuman kan ya itu kembali kawasan cagar budaya itu kan bukan berarti semua cagar budaya. Nah, kalau memang sudah cagar budaya ya kita harus jaga. Benar harus jaga. Benar. Tidak boleh kita istilahnya bangun sembarangan atau rubah sembarangan. Nah, tapi kalau kawasan tempat-tempat lainnya misalnya Gambiran, Gam Belakang, Gam Besen. Ya kita majukan. Tapi ya istilahnya apa ya? Kita ngerawat tuh enggak gampang. Benar. Apalagi ya? cagar budaya. Benar banget. Di Pecinan itu ada satu lagi lah yang tambahan mungkin ya. Festival Cengho itu ya. Itu dari Kelenteng Taikaksi. Itu yang datang ribuan. Wow, luar biasa sekali. Dari luar kota, luar pulau. Luar negeri. Nah. Demi menonton festival itu tadi Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, dari Bapak tadi kan mungkin ancaman yang paling gede tadi dalam menjaga keaslian dari arsitektur itu adalah menjaga keasliannya Bapak ya. Nah, kalau dari Pak Ivan sendiri itu bagaimana? Ya, sebenarnya maintenance itu paling berat karena semua ujung-ujungnya dana. Betul. Ya. Benar-benar. Ya, ini yang istilahnya perawatan tuh lebih mahal ya, Betul. Ya. Daripada Anda membeli baru itu lebih mudah membeli baru daripada merawat lama. Benar. Jadi Pak ya. Ya, jadi betul itu yang makanya saya bilang ini memang harus banyak pihak yang concern di situ, tidak bisa satu pihak saja. Even mungkin ini misalnya kita dari pengelola misalnya Semawis itu tidak bisa Semawis toh ya, harus gandengan dengan tetangga-tetangganya. Nah, kendala-kendalanya itu ada ya, memang harus di gotong royong ya Pak ya. Karena kalau cuma satu pihak pasti tidak bisa. Ini memang PR untuk kita semua. Sehingga ada hambatan ya kita selesaikan bersama. Terima kasih Pak Enggi dan juga Pak Ivan atas jawabannya. Nah, terakhir nih Bapak, mungkin di sini kedepannya nanti kan seperti yang sudah disampaikan Pak Enggi tadi, bahwasannya Kota Pecinan akan dibawa menjadi kota wisata, dan tentunya di sini mungkin Bapak bisa kasih sedikit motivasi dan juga pesan kepada anak muda sekarang atau juga ke masyarakat Semarang agar tetap menjaga dan juga menghargai keberadaan Pecinan itu sendiri. Boleh Bapak silakan kasih motivasi atau juga pesannya. Pecinan itu bukan untuk kaum elit. Pecinan itu rumah kita semua. Itu pesan saya itu aja. Kalau untuk dari Pak Ivan sendiri pesannya apa Bapak? Ya, kalau yang kita sayangkan itu kalau sekarang untuk anak-anak muda kadang mereka tidak berpikir panjang. Jadi ya kalau bisa tuh vandalisme itu tolong dihilangkan. Apalagi kalau kita di bangunan cagar budaya, ya itu kembali rasa memiliki. Ketika apakah rumah Anda mau dicoret-coret, misalnya seperti itu kan, tentu tidak. Nah, hal-hal yang simpel lah, membuang sampah sembarangan, ya jangan membuang sampah sembarangan, bisa
bisa lebih tertib, ya Oke. kan? Kemudian juga mungkin kawasan pecinan mungkin jarang kerja bakti mungkin juga. Jarang. Nah, ini yang perlu dikuatkan lagi Pak ya. Ya. Oke. Saya rasa itu, dan keamanan itu juga salah satu faktor penting untuk menunjang untuk menjadi kota wisata itu panjang dan banyak PR-nya. Oke. Ya, tentunya kita semua kembali lagi bisa saling rem dan saling mensupport. Oke, terima kasih Pak Egi dan juga Pak Ivan. Nah, terakhir nih Bapak, mungkin bisa kasih sedikit harapan untuk kawasan pecinan Kota Semarang. Harapannya nanti pengen gimana Pak? Kalau dari saya ini lagi mengupayakan membangun pos terpadu, menyambung dari Pak Ivan tadi. Itu pos terpadu itu dari Koramil, Polri, dan Linmas dalam satu tempat. Oke. Letaknya nanti di Kambinggir. Nah, saya pengennya keamanan, betul Pak Ivan. Lah, sinergi dari situ sehingga wisata maju, keamanannya nyaman, warganya senang. Ya, itu aja apa yang dari saya. Harapannya bebas itu pungli mungkin ya. Oke. Setuju. Jujur banget ya Pak. Jujur ya. Oke, itu tadi harapan dari Pak Eki. Kalau dari Pak Ivan sendiri, harapannya di pecinan sendiri bagaimana Bapak? Kita yang sekarang ini yang perlu kejar juga itu adalah blueprint dari untuk ini future-nya pecinan itu bagaimana supaya karena kemana, ya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang. Oke, benar banget. Betul ya Pak? Setuju. Jadi pekerjaan ini jangka panjang, tidak bisa hanya dilakukan dalam 5 tahun, 10 tahun. Ya, mungkin sekarang kita yang harus merumuskan, kita yang tim tanknya lah ya. Planner bahwa ini nanti 10, 20 tahun ke 30 tahun kemudian mau dibawa kemana, sehingga walaupun orangnya ganti, selama blueprint ini kita pegang dan yang penerus kita konsisten, ya ini tentu sejalan dengan yang kita rencanakan dari awal, tentunya pasti sesuai dengan harapan kita yang kesepakatan bersama itu. Entah itu kita pengennya kawasan heritage itu ada tempat parkir yang mumpuni. Karena selama ini kendala utama salah satunya parkir. Yang kedua mungkin dari sisi fasilitas umum, ya seperti tadi Pak Engki bilang ada pos terpadu. Bahkan kalau memang itu kawasan wisata harusnya ada kayak turis TIC. Ya, TIC nanti akan kita bangun di Kambinggir juga. Nah, jadi dan memang karena itu kawasan perdagangan, nah ini yang repot Pak. Dagangan, ada wisata, event, ini kadang memang kita ya istilahnya harus duduk bersama seperti itu supaya dan memang harus ada jadwal, kemudian mungkin bangunan ini bangunan otentik dari abad 18 yang dari awal itu masih ada sampai sekarang. Ya sebelahnya mungkin supaya enggak jeglek ya mungkin ya, yang bangunnya ya mungkin bangunannya dimirip-miripkan gitu ya. Jangan langsung ruko modern akhirnya kok timpang. Benar. Ini memang harus ada regulasi yang mengatur supaya memang ini kawasan heritage. Ya mungkin suatu saat minimarket buka di situ tapi masih vibe-nya masih vibe heritage. Atau bank, misalnya bank swasta tertentu modelnya masih rumah-rumah abad 18. Nah itu yang menambah nilai plus untuk kawasan kita. Nah itu yang perlu kita yaitu blueprint. Kita butuh blueprint supaya ini enggak lari kemana-mana nanti. Karena nanti kalau ini habis kita planning ini 5 tahun nanti berubah lagi. Nanti berubah lagi ya enggak akan Benar-benar. Oke, Bapak, tadi kita sudah sedikit bertanya-tanya ya mengenai pecinan Kota Semarang. Sekarang Rizky mau bacain dulu komentar yang ada di live streaming kita, yaitu di YouTube di Bapak. Ini ada dari Ayang Asunan 6353. Kalau di pecinan itu ada museumnya enggak ya Kak? Buat lihat-lihat sejarahnya Cinanya gitu Bapak. Mungkin bisa dijawab? Kalau saat ini belum ada. Cuman kita memang pengen punya. Dan beberapa warga adalah yang istilahnya memang rumah-rumah bersejarah lagi kita nego lah. Istilahnya bukan untuk
umum, bukan untuk kita, tapi untuk rumah itu supaya dipakai untuk museum. Tapi kita harus izin sama yang punya rumah tetepan. Oke. Nah, tapi kalau boleh ya bisa kita nanti punya museum. Oke. Seperti di Lasem lah ya, rumah Oi atau apa. Oke. Kita tuh pengen lah niru ATM ya. Bener-bener. Amati, tiru, modifikasi. Nah, itu. Bener. Oke, Golista, semoga Bapak ya untuk museumnya segera jadi nanti Bapak ya. Semoga Dan ya. tentunya juga Golista nggak kerasa kita sudah menemani Golista tentunya di Lawang Pusaka selama 30 menit tentunya. Dari cerita masa lalu juga Golista, kondisi saat ini sampai harapan ke depan, Golista bisa tahu ya Pecinan Semarang bukan sekedar kawasan di kota Semarang, tapi juga bagian dari jejak sejarah dan identitas yang masih hidup sampai sekarang, dan bisa lebih menghargai warisan sejarah yang ada di sekitar Golista semua. Dan tentunya Golista, Rizky ucapin terima kasih banyak buat dua narasumber kita yang sudah menyempatkan hadir pada sore hari ini untuk menyapa Golista semua yang ada di rumah. Sama-sama. Dan juga Rizky ucapin terima kasih banyak buat Golista semua yang udah nih ya gabung di live streaming kita di YouTube, di WhatsApp kita dan lain sebagainya. Dan tentunya Golista, Rizky Fernando pamit undur diri. Sampai jumpa di next episode Lawang Pusaka kita. Dan Rizky Fernando pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan Lawang Pusaka. Nantikan episode berikutnya hanya di 87.8 Gaul FM, the best visual radio station. Kau bermasalah jiwa, aku pun rada gila. Jodoh akal-akalan neraka kita bersama. Kau langganan menangis, lakimu muntah-muntah. Begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi. Seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti, ulangi psikolog dan terapi. Aku isi bensin, kita coba lagi. Tapi sebelumnya sejuta sayang untukmu cinta. Karena aku pun bola panas juga, kadang lebih atau sama parahnya. Dan jika bicara tentang masa depan, aku pun bingung tak punya tebakan. Lagu cinta untuk akhir dunia, lihat kami nyanyikan ini bersama. Semoga hidup kita terus gini-gini saja. Walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya. Walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Satu persatu, hari per hari, yang menyakiti benahi lagi. Perihal esok, untuk nanti dulu. Perihal cincin, ku cari waktu. Persetan kata siapa, mau bilang apa tak guna. Mereka hanya tahu namamu, mereka takkan jadi diriku. Persetan aturan cinta, tak tertulis di atas batu. Apa kau ingin menjadi benar atau ingin menjadi muda? Semoga hidup kita terus gini-gini saja. Walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya. Walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Persetan kata siapa, mau bilang apa tak guna. Mereka hanya tahu namamu, mereka takkan jadi diriku. Persetan aturan cinta, tak tertulis di atas batu. Apa kau ingin menjadi benar atau kau ingin menjadi muda? Lagu cinta
saja.